banget ya kita hidup di Indonesia. Kita sebagai rakyat cari kerja aja susah. Kabur aja dulu. Hidup di ibu kota Konoha itu kayak main game survival mode, tapi tanpa senjata, tanpa hold take, dan musuhnya bisa nge-cheat. Hidup di ibu kota Konoha itu harus siap usaha. Kabur aja dulu. Hidup di ibu kota Konoha itu kayak main game survival mode, tapi tanpa senjata, tanpa hold take, dan musuhnya bisa nge-cheat. Hidup di ibu kota Konoha itu harus siap usaha maksimal walaupun Betul hasilnya minimal. Dan karena ini semua rasanya tren kabur aja dulu jadi jauh lebih masuk akal dibandingkan bertahan di ibu kota Konoha. Dan kalau emang gue harus kabur aja dulu, gue memutuskan untuk kabur ke Malaysia. And I tell you why. Ini kabur liburan atau gimana, Mbak? Pertama, gaji di Malaysia jauh lebih masuk akal. Banyak sektor yang membutuhkan tenaga asing. Dan UMR di Malaysia itu mencapai 5 jutaan. Dengan gaji rata-rata di Kuala Lumpur itu 10-17 jutaan. Siapa yang nggak tertarik? 2. Untuk transportasi. Di Malaysia ada MRT, ada LRT, ada bus yang semuanya terintegrasi. Bukan berarti di sini nggak ada. Ada, cuman mau naik KRL aja itu kita harus berasa tawuran. Dan kalau gue pindah ke sana, gue ngerasa keamanan gue terjamin. Kamu mau parkir pinggir jalan tanpa tukang parkir pun kendaraan kamu masih aman. Kamu mau jalan malam-malam aman, nggak kayak di sini. Di sini dompet, HP masuk ke dalam saku aja itu belum tentu aman. Intinya di negara Malaysia itu tidak memperhambat seseorang untuk berkembang. Segala sesuatunya dipermudah, dimulai dari birokrasi pemerintahan hingga sistem bekerja. Kalau misalnya kalian punya skill, kalian bisa banget mendapatkan gaji yang layak di sana. Jadi, kalian milih untuk kabur aja dulu atau bertahan di Konoha. Kabur aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ini bukan kata saya ya, tapi kata mbaknya. Beliau lebih memilih bekerja di Malaysia dibandingkan di negaranya sendiri. Karena apa? Upah kerjanya juga jauh lebih tinggi. Kemudian dari segi fasilitas publik transportasinya di Malaysia begitu sangat mudah. Mau kemana-mana aja itu mudah, nggak ada tukang parkir, mau jalan malam-malam juga mudah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah lapangan pekerjaan antara Indonesia dan Malaysia, Malaysia itu lebih diunggulkan, sahabatku semua. Banyak pekerja profesional daripada Indonesia yang lebih memilih bekerja di Malaysia. Biasanya lulusan sarjana, diploma, kalau ada peluang perusahaan daripada Malaysia mencari tenaga kerja, kebanyakan orang Indonesia pun juga lebih memilih kerja di Malaysia kalau ada lowongan pekerjaan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Namun di sisi lain sekarang di Malaysia justru untuk pekerja kasar ya, itu sekarang itu ditutup sementara. Nggak tahu bukanya kapan. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku yang sudah kerja di Malaysia bersyukur karena keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau di Indonesia. Kita hidup di perkotaan, mau cari kerja pun juga agak susah. Upah yang rendah, biaya hidup yang mahal. Tinggal di pedesaan juga sama. Kalau kita tinggal di pedesaan, nggak punya skill, nggak punya modal, ya mungkin ujung-ujungnya kerja sebagai buruh kasar. Kerja sebagai buruh kasar di kampung atau di desa-desa itu nggak ada setiap hari. Kadang ada, kadang tidak. Makanya banyak sahabat-sahabat kita daripada Indonesia itu lebih memilih merantau. Entah ke Malaysia, ataupun ke Korea, ke Jepang. Nah, banyak sekali beredar video-video yang seolah-olah, oh, TKI Malaysia meninggalkan Malaysia lebih pilih Jepang dan Korea. Di sini saya ingin memberikan informasi supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham dengan video-video hoax yang beredar di media sosial. Seolah-olah, ya kan, TKI di Malaysia itu memang sudah benar-benar tidak mau kerja di Malaysia, sudah keluar semua. Pada faktanya di sini masih banyak orang Indonesia yang mungkin jumlahnya jutaan dan masih tetap bertahan kerja di Malaysia. Asalkan resmi di sini itu oke-oke saja. Jadi untuk sahabat-sahabatku mungkin saat ini bekerja di Malaysia dengan secara sah dan resmi, di sini kalian kerja sebaik-baik mungkin, manfaat peluang tersebut karena kita tahu sendiri keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, apalagi sekarang Malaysia pun juga tidak
memasukkan pekerja asing lagi ya, untuk yang pekerja kasar-kasar. Sementara waktu belum ada informasi. Itu yang saya dapat sih, dan bersyukur untuk sahabat-sahabatku yang masih bertahan dan bekerja di Malaysia. Di sini kita bukan istilahnya membanding-bandingkan, bukan. Tetapi untuk saling berbagi informasi, biar tahu keadaan di negara kita seperti apa, perkembangan di negara tetangga seperti apa. Namun di sisi lain, faktanya, negara kita itu tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya. Konteks dalam tertinggal itu bukan langsung tertinggal semuanya. Di sini kita akan mengambil beberapa poinnya, begitu sahabatku semua. Untuk lapangan pekerjaan, mau nggak mau, kita perlu akui lah, lapangan pekerjaan di Indonesia memang agak sulit. Tapi kan bisa berdagang, bisa bisnis, ya itu kan nggak semudah yang diomongkan orang-orang. Mau bertani, kalau kita punya ladang kecil itu juga susah, ya kan? Mengandalkan pertanian saja itu juga nggak hidup. Saya berbicara karena saya mengalami sendiri sahabatku semua, bukan terus omong kosong, enggak. Dan inilah beberapa kisah ya tentang orang-orang yang mencari pekerjaan begitu sulit. Kita doakan mudah-mudahan mendapat pekerjaan dan bisa menyambung hidup kembali. Dan reaksi komentar dari netizen seperti ini. Langsung kita simak videonya. Miris banget ya kita hidup di Indonesia. Kita sebagai rakyat cari kerja aja susah. Padahal kita ini mau kerja, bukan mau hidup senang ya kan. Tapi ketika kita melihat pejabat-pejabat hidupnya enak dan apa-apa serba terpenuhi, kita sebagai rakyat Indonesia cari kerja gitu biar kita capek. Kita susah dapatnya. Gue udah keliling udah Karawang, Bekasi, Cikarang dan lain-lain udah keliling, tapi susah banget cari kerjaan kemana. Sekali ada kerjaannya, ada uang administrasi, mana mahal banget lagi. Itu juga belum tentu kerja. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia cari kerja buat nyambung hidup aja susah ya kan. Apalagi buat nutupin kepenuhan hidup. Kita cari kerja buat hidup aja susah, apalagi lebih dari hidup. Gimana ya, kita jadi rakyat Indonesia cuman bisa apa sih? Gue bingung ngomongnya juga udah gak bisa berkata-kata. Memang beberapa fakta itu pahit sahabatku semua. Semoga para pencari kerja dapat kerja. Oke, assalamualaikum geng. Sedih sedih tengok video tadi. Anak-anak muda ya, anak-anak penerus bangsa yang dimana mereka sudah melanjutkan sekolah sampai 12 tahun ya. 12 tahun, 6 tahun waktu SD, ditambah 3 tahun sekolah menengah pertama, lanjut lagi sekolah menengah atas ya 12 tahun, dan mungkin juga mereka melanjutkan ke perguruan tinggi ya, kuliah ya, diploma ataupun S1, S2. Dan setelah tamatnya sekolah, setelah tamatnya kuliah, mereka dengan percaya dirinya ya pergi mencari pekerjaan ya, di kantor-kantor ataupun di pabrik-pabrik ataupun di mana saja yang mereka yakin mereka akan mendapatkan pekerjaan. Tapi alangkah sayangnya ketika mereka ingin pergi ke tempat tersebut dengan penuh sesaknya kan, anak-anak muda yang lainnya berlomba-lomba untuk memasukkan file-file mereka ya, sertifikat yang mereka ada, ijazah mereka, bagian apa mereka dulu sekolah. Penuh perjuangan anak-anak muda kita di sana, bukan sangat senang ya. Saya rasa macam bangga dengan mereka karena mereka semangat untuk mencari pekerjaan, dan alhasil dapat ataupun enggak mereka belakang kira ya. Mereka nggak mau pikir itu dapat atau enggaknya, mereka nggak mau. Yang penting mereka memasukkan dulu nih ya, apa yang mereka ada ini, sertifikat apa yang mereka ada, ijazah yang mereka ada, mereka pergi dulu untuk hantarkan dulu ya. Dengan keadaannya seperti itu dulu di tahun 2010 mungkin 2011 2012 ya, mungkin sampai 2015 itu
kita memasukkan lowongan pekerjaan pula. Kita memasukkan yang file kita sudah tamat SMP, tamat SMA ataupun udah wisuda kan, kita memberikan, terus kita pergi. Dan kita akan tunggu 1 minggu, 1 bulan ya kan, mungkin berbulan-bulan kita akan tunggu. Jadi kita nggak masukkan satu tempat aja, kita akan pergi lagi untuk memasukkan. Jadi panggilan mana nih yang dulu nih ya kan. Dan mungkin itu dilakukan dengan anak-anak muda yang zaman sekarang ya. Berharap ya semoga pemerintahan kita dan semoga Bapak Presiden kita ini lebih memperbanyak lagi lapangan pekerjaan ya, pabrik-pabrik ya. Tapi sangat disayangkan juga beberapa pabrik di Indonesia mengalami kebangkrutan ya, tutup, dan makin banyak lagi pengangguran di Indonesia. Jadi apapun itu, kita tetap meletakkan harapan kita kepada pemimpin kita di sana ya, pemerintahan kita di sana, untuk mungkin boleh ya menindaklanjuti keluhan-keluhan para anak-anak bangsa kita ini ya, untuk lebih memperbanyak lagi lapangan pekerjaan. Dan untuk anak-anak muda, tetap semangat, tetap yakin, tetap usaha, pasti bisa. Terima kasih. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Jadi ceritanya, tadi tuh gue lagi scroll TikTok dan tiba-tiba muncullah VT itu, yang dimana orang pada berlomba-lomba untuk cari kerjaan di Indonesia. Di dalam VT tersebut, yaitu di acara Job Fair, dan berlangsung pada tanggal 27 Mei 2025 kemarin. Jujur gue miris banget dan kasihan melihat semua orang yang lagi cari kerjaan di Indonesia. Bahkan mereka tuh pengen cari kerja tapi udah terdesak-desak seperti itu. Kasihan banget melihatnya. Ternyata di Indonesia ini masih banyak ya orang pengangguran. Adalah orang yang berpendapat kalau di Indonesia itu kurang yang namanya lapangan pekerjaan, sehingga banyaklah yang namanya pengangguran. Ada juga yang bilang itu tergantung skill sih yang dia. Pokoknya banyaklah orang yang berpendapat. Ada pro dan juga ada kontra. Tapi jujur ya, kalau misalnya sebanyak itu, apakah ada lapangan pekerjaan yang mau menerima orang sebanyak itu? Memang sih itu acaranya job fair. Jujur gue juga pernah ikutan job fair kayak gini, tapi nggak sampai desak-desakan kayak gitu. Jadi waktu sepengalaman gue ikut job fair, jadi tuh kita masuk, kita pilih company-nya, dan kita langsung drop CV-nya doang. Gue ingin bertanya kepada kalian, kalau misalnya ikut job fair kayak gitu, itu beneran dipanggil nggak? Karena waktu pengalaman gue ikut job fair itu tuh nggak ada sama sekali yang gue dipanggil. Ada yang sama. Nah, buat kalian yang ikut job fair kemarin, semoga kalian dipanggil untuk interview dan keterima kerja. Bahkan ada juga loh orang berlomba-lomba untuk bisa kerja di luar negeri. Ya namanya orang beda-beda ya. Good luck. Semoga para pencari kerja dapat kerja. Kalau kita melihat sendiri ya, sampai ribuan seperti itu, nampaknya kalau diterima semuanya juga nggak mungkin. Kadang-kadang di Indonesia yang dibutuhkan itu 1.000 orang, yang daftar 10.000 orang. Ya maklum, karena faktor jumlah rakyatnya yang begitu sangat banyak. Dan sedihnya lagi sahabatku semua, itu gajinya juga nggak seberapa loh. Bukan gajinya puluhan juta, bahkan itu gajinya lebih besar TKI yang bekerja di Malaysia meskipun kerjanya di kebun. Kadang-kadang gajinya cuma 3 juta, kalaupun 4 juta, 5 juta itu termasuk yang paling tinggi. Dan itu pun harus menguasai beberapa skill. Tapi faktanya sahabatku semua, mau nggak mau kita harus juga melihat sebuah informasi yang dimana ternyata negara kita itu justru kalah telak dari negara tetangga lainnya. Langsung kita simak videonya. Dalam 10 tahun terakhir ini di bawah pemerintahan presiden terbaik versi Anda, katanya Indonesia sudah semakin maju dan ekonominya melejit. Faktanya hasilnya berdasarkan pendapatan per kapita, Indonesia tertinggal jauh dari negara lain. Bandingkan, Indonesia tertinggal 13 tahun dari Thailand, tertinggal 13 tahun dari China, tertinggal 19 tahun dari Malaysia, dan seterusnya dan selanjutnya. Data ini dilihat dari mana? Bahwa saat ini pendapatan per kapita Indonesia yang masih 4,900 atau hampir 5.000, itu sebenarnya dibandingkan dengan negara lain, kita tertinggal setahun-tahun begini.
Indonesia tertinggal 13 tahun dari Thailand, 13 tahun dari China, 19 tahun dari Malaysia, 19 tahun dari Rusia, kalau dari Singapura udah 43 tahun dan sebagainya. Pendapatan per kapita Indonesia masih sekitaran 5.000, sementara negara lain udah melejit jauh melebihi Indonesia. Nah ini katanya ekonomi melejit, Indonesia maju. Bohong. Oke, brosis, kita bahas sedikit ya grafik ini. Ini grafik dari World Bank sama IMF, bukan dari lambe akun gosip. Jadi datanya sahih, bukan karangan netizen sumbu pendek. Lihat tuh judulnya, pendapatan per kapita negara ASEAN duluan sekarang. Tahun 2010 versus 2024. Dan jujur li, kalau lo warga Indonesia dan ngelihat ini, harusnya mikir bukan malah sibuk nyari kambing hitam atau nyinyirin negara tetangga. Pertama-tama, kita bahas negara tetangga paling dekat yang paling sering dijadiin bahan nyinyiran sama netizen Indo. Tahun 2010 pendapatan per kapitanya $8.899. Sekarang udah naik jadi $13.142. Naik lebih dari $4.200 dalam 14 tahun. Gokil sih. Sekarang lihat Indonesia, negara kita tercinta. Tahun 2010 pendapatan per kapita kayak cuma $3.066. Dan sekarang baru $4.981. Naik cuma $1.900 lebih dikit. Padahal jumlah penduduk paling gede, sumber daya alam bejibun, dan tiap tahun katanya pertumbuhan ekonomi stabil. Tapi pertumbuhan pendapatan rakyatnya, ya gitu doang. Pelan banget. Kayak lagi jalan kaki di Monas yang bolong. Yang bikin tambah malu, tuh tahun 2010 pendapatan per kapitanya cuma $1.683. Di bawah kita, jauh. Tapi sekarang, mereka udah $4.649. Gila. Vietnam yang dulu kita remehin gara-gara perang, sekarang udah mepet banget sama kita. Dan kalau mereka terus ngebut kayak gini, 2 atau 3 tahun lagi, bisa-bisa pendapatan mereka nyusul kita. Thailand juga sebenarnya nggak gitu meledak, dari 4.974 ke 7.527. Tapi at least, mereka masih bisa jaga jarak aman, bukan kayak kita yang lagi ngejar, tapi pakai sandal jepit copot 1. Yang paling nyakitin tuh bagian tahun 2010 mereka udah di $47.237. Sekarang, lihat tuh, $89.370, naik $42.000 lebih. Mereka tuh udah main di Liga Eropa bro, bukan ASEAN level lagi. Kita di bawah sini masih debat bansos, KTP palsu, dan TikTokan gak jelas. Dan yang bikin gue pengen ngakak, ada beberapa warganet yang masih sibuk nyinyirin Malaysia. Bilang itu negara curang, ekonominya tipu-tipu, dikuasai warga asing, dan segala macam teori konspirasi absurd. Lah bro, meskipun lo sirik, angka nggak bisa bohong. Malaysia tetap naik, kita tetap ngekor kan. Filipina, yang juga sering kita ledekin karena kerja di luar negeri, sekarang udah $4.154. Dan kita masih kejar-kejaran sama Vietnam sambil lirik-lirik Kamboja dari spion belakang. Dari $952, sekarang udah $2.744. Laos pun naik pelan-pelan ke $1.945. Mereka emang belum bisa saingin kita, tapi cara mereka naik tuh kelihatan terarah. Bukan sekadar basa-basi di berita. Jadi buat lo yang hobi nyinyir ke negara tetangga, tapi nggak pernah mikir kenapa negara sendiri belum bisa ngasih rakyatnya kualitas hidup yang lebih baik. Mending diem, buka data, belajar, dan introspeksi. Karena nyinyir nggak bikin pendapatan per kapita naik. Yang ada malah jadi bahan ketawaan negara sebelah. Dan yang paling ngeselin tuh ya, netizen kita tuh kadang terlalu pede. Kayak orang baru gajian, padahal cuma dapet THR 100.000. Buka TikTok, komen di video negara tetangga, Malaysia mah numpang eksis. Singapura kecil doang, ngapain sombong, ekonomi Vietnam itu hasil investor luar. Bro, terus ekonomi kita? Apa kabar? Sambil lo sibuk bikin video reaction pakai green screen di warung kopi, negara-negara itu udah melesat kayak roket Elon Musk. Kita ngomong jujur aja deh. Indonesia tuh gede ya, kaya iya. Tapi dari potensi ke realisasi itu jurangnya selebar mulut netizen pas nyinyir. Selalu bangga sama bonus demografi, tapi lupa kalau anak muda kita sebagian masih ngandelin kuota gratis buat belajar, atau malah lebih
fokus ngikutin drakor ketimbang belajar bikin inovasi. Gua kasih perbandingan yang lebih nyelekit ya. Singapura, $89.370. Indonesia, $4.981. Itu beda 14 kali lipat lebih, bro. Mereka tuh satu orang bisa dapat penghasilan kayak 14 orang kita digabungin. Tapi yang lebih miris lagi, di kolom komentar masih ada aja yang bilang Singapura mah kecil, gampang ngurusnya. Lah, kalau kecil aja bisa segede itu pendapatannya, harusnya negara besar kayak kita malah bisa lebih dong. Tapi kenyataannya, kita malah sibuk debat siapa pewaris Majapahit, siapa yang lebih berhak atas rendang, batik, sama kebaya. Dan tiap ada berita negara ASEAN lain ngajuin budaya mereka ke UNESCO bareng-bareng, kita malah ngambek daftar sendiri. Padahal harusnya kita kolaborasi. Tapi ya itulah, mental pengen menang sendiri. Padahal belum tentu menang. Kalau ngelihat data ini terus, lo masih bisa bilang, kita udah baik-baik aja kok. Ya lo butuh disadarkan, kita ini belum di posisi aman, belum di posisi nyaman. Apalagi kalau dibandingin sama negara tetangga yang dulu kita anggap sekelas kayak Vietnam atau Filipina. Mereka udah masuk jalur cepat, kita masih sibuk ribut di rest area. Dan satu lagi yang bikin gua geleng-geleng, sebagian besar orang masih nganggap pendapatan per kapita ini cuma angka statistik. Padahal dampaknya nyata banget, bro. Pendapatan per kapita tuh cerminan langsung dari seberapa besar daya beli rakyat, seberapa layak hidup lo bisa dapet dari kesehatan, pendidikan, sampai liburan. Lo lihat orang Malaysia bisa lebih sering jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli mobil lebih murah, karena penghasilan per kapitanya udah hampir 3 kali lipat kita. Tapi, ya, balik lagi, kita masih sibuk debat riseh soal film, konten prank, atau ngatain negara lain sok elit. Padahal, yang sok itu justru orang yang gak sadar dirinya tertinggal, tapi masih mau merasa paling hebat. Masih mau lanjut nyinyir? Yuk lanjut. Tapi jangan heran kalau 5 tahun lagi Vietnam udah nyusul, Filipina makin deket, dan kita masih ngeluh bensin naik, masih debat siapa yang paling Nusantara. Dan ya, jangan lupa juga sama satu lagi hal yang gak kalah penting, negara kaya budaya. Tapi ujung-ujungnya budaya sendiri dilupain, gak dihargain, bahkan gak dipelajari. Semua sibuk ngejar viral, bukan ngejar mutu. Mau pamer pariwisata, tapi infrastrukturnya masih kompang camping, airport banyak yang nggak punya koneksi langsung ke kota, transportasi umum kayak mimpi, dan pelayanan publik masih ditambah embel-embel tunggu ya pak, sistemnya lemot. Sementara lo sibuk nyari spot healing viral buat dijadiin konten, negara tetangga udah bikin master plan pariwisata dari hulu ke hilir. Malaysia bikin branding Malaysia Truly Asia, dan tetap konsisten sampai sekarang. Thailand tiap tahun promosi gila-gilaan buat digital nomad sama medical tourism. Bahkan Vietnam yang dulu kalah tenar, sekarang udah jadi surganya ekspat dan investor. Kita masih bangga jadi pengekspor TKW dan ngebahas royalti dangdut. Dan ironisnya, pas ada yang kritik soal data kayak gini, langsung dibilang nggak cinta bangsa, mental inlander, atau lo orang asing ya. Bro, sadar dong, justru karena cinta sama bangsa ini, makanya kita teriak, biar nggak makin jauh ketinggalannya. Dan jangan bilang ini semua salah rakyat. Pemerintah juga nggak bisa terus-terusan bangga sama proyek mercusuar. Ngomongin IKN, ngomongin pembangunan besar, tapi lupa rakyat kecil masih mikir hari ini makan apa. Masih banyak yang gaji bulanan bahkan nggak nyampe 2 juta rupiah. Sementara harga kebutuhan naik tiap bulan kayak langganan Netflix. Udah gitu, ketika negara tetangga makin digital, kita malah makin literally sibuk ngurus influencer, literally sibuk debat hal-hal yang nggak ngangkat ekonomi. Kamboja sama Laos aja udah nunjukin tren naik yang konsisten. Walaupun mereka masih di bawah, tapi arah naiknya jelas. Nggak seperti kita, yang naiknya lamban banget padahal potensinya gede banget. Lo pikir sumber daya alam bisa terus jadi andalan? Dunia sekarang udah geser ke arah green economy, sustainability, sama digital transformation. Lo lihat Singapura tuh. Gak punya tambang, gak punya sawit, lahan pun kecil banget. Tapi mereka bisa jadi pusat finansial dunia. Kenapa? Karena mereka fokus di pendidikan, teknologi, regulasi yang jelas, dan pelayanan publik yang efisien. Sementara kita, ya begitulah. Urusan ETP aja bertahun-tahun gak kelar. Makanya lo yang tiap hari sibuk scrolling, nyinyir, dan bilang Indonesia udah bagus kok, buka mata. Kita bukan penghina negeri sendiri. Kita cuman orang yang muak sama narasi palsu tentang kebesaran masa lalu tanpa usaha buat memperbaiki masa depan.
Jangan bangga jadi pewaris Majapahit kalau cuma bisa numpang hidup di nostalgia sejarah. Pendapatan per kapita ini bukan soal gengsi negara, tapi soal seberapa layak rakyat bisa hidup. Seberapa banyak yang bisa makan 3 kali sehari, bisa sekolah, bisa punya harapan buat masa depan yang lebih baik.